Bidang manajemen. Macam-macam bidang manajemen. Manajemen produksi, manajemen keuangan, manajemen personalia, manajemen pemasaran, dan manajemen administrasi. Manajemen produksi. Proses pengelolaan input produksi seperti bahan baku, modal, dan tenaga kerja untuk menghasilkan output atau produk jadi. Perencanaan produksi. Serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk merancang strategi produksi barang atau jasa dalam periode tertentu. Pengorganisasian dalam produksi. Proses koordinasi faktor-faktor produksi. Gerakan dalam produksi. Kegiatan pemberian motivasi. Perintah pengarahan dan koordinasi pada bagian produksi agar berjalan dengan baik. Pengawasan dalam produksi. Kegiatan yang dilakukan untuk memastikan proses produksi berjalan sesuai dengan prosedur. Manajemen pemasaran. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan pemasaran. Proses sistematis untuk merencanakan, memperkirakan, atau mengoordinasikan semua kebutuhan untuk mencapai tujuan pemasaran. Riset dan survei pasar. Metode untuk mendapatkan informasi, wawasan, dan data dari target audiens. Targeting dan positioning. Proses targeting berfokus pada memilih konsumen dari hasil target yang telah dianalisis sebelumnya. Analisis pasar, penilaian terperinci terhadap target pasar bisnis Anda dan lanskap persaingan dalam industri tertentu. Promosi produk dan penjualan. Upaya untuk meningkatkan penjualan produk atau jasa dengan cara memberitahukan atau menawarkan produk kepada calon konsumen. Puasan pelanggan termasuk layanan purna jual. Bauran pemasaran 4P, produk, promosi, tempat, dan harga. Manajemen keuangan, kegiatan yang mencakup perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Sumber dana. Sumber dana dapat diperoleh baik dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Penggunaan dana. Dana yang ada pada perusahaan harus digunakan sebaik mungkin. Hal ini bertujuan nilai perusahaan semakin meningkat pada masa yang akan datang. Pengawasan penggunaan dana. Dana yang ada harus diawasi penggunanya agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Perencanaan keuangan. Proses mengatur keuangan dan sumber daya finansial untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Penyelenggara keuangan, pengelolaan keuangan, pengendalian keuangan, dan pemeriksa keuangan. Manajemen personalia. Proses pengelolaan sumber daya manusia di suatu perusahaan. Rekrutmen. Proses menemukan dan menarik para pelamar yang memenuhi syarat untuk dipekerjakan. Pengembangan atau pelatihan. Proses yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan atau anggota organisasi. Pemberian kompensasi. Kegiatan ini menyangkut penentuan upah, pemberian bonus bagi tenaga kerja. Pemeliharaan. Proses merancang rencana keselamatan, perawatan medis, dan tindakan kesejahteraan bagi karyawan. Upaya untuk menjaga kondisi karyawan, baik fisik maupun psikisnya. Mutasi. Sebuah pemindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan lain. 3 aspek yang perlu dipertimbangkan. The right man in the right place. Konsep dalam manajemen sumber daya manusia yang berarti menempatkan karyawan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan potensinya. Manajemen administrasi. Manajemen administrasi merupakan bagian dari bidang manajemen yang memberikan informasi layanan administrasi untuk melaksanakan kegiatan secara efektif, serta memengaruhi kelancaran bidang lainnya sebagai bahan pengambilan keputusan. Pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan tahap awal yang penting dalam penelitian,
karena kualitas hasil penelitian sangat bergantung pada akurasi dan validasi data yang dikumpulkan. Pencatatan data, proses pengolahan data perusahaan dengan teknik tertentu sehingga bisa disusun menjadi laporan. Pengelompokan data, teknik yang dilakukan untuk mengelompokkan objek atau titik data yang memiliki karakteristik atau atribut yang serupa. Penafsiran data, proses menganalisis data untuk menjawab pertanyaan dan menarik kesimpulannya yang relevan. Manajemen merupakan suatu proses yang mengatur pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dan efisien, sesuai dengan ilmu pengetahuan dan seni untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam menjalankan bisnis, sebaiknya perusahaan mengambil konsep-konsep manajemen yang tepat menyesuaikan kondisi perusahaan, baik internal maupun eksternal, agar perkembangan perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai juga dapat berkembang lebih baik. Good job!